ciri-ciri pseudocode ini juga punya struktur penulisan. Biar gampang belajarnya kita bagi jadi 3 bagian besar ya. Yang pertama ada deklarasi program. Penulisannya cukup easy nih teman-teman, yaitu program, spasi, kemudian kita tulis nama program yang ingin kita buat. Langsung ke contohnya deh. 2 episode sebelumnya kita udah buat algoritma dan flowchart menggunakan telur ceplok. Nah, jika ditulis dalam bentuk pseudocode, dia akan jadi seperti ini. Program, spasi, menggoreng, underscore telur, underscore ceplok. Jadi ingat ya, ketika dia lebih dari satu suku kata, maka kita harus menggunakan underscore. Kalau enggak, jadi dia dianggap salah dan enggak dianggap jadi satu program yang sama. Atau teman-teman bisa gunain cara yang kedua, yaitu dengan menggabungkan hurufnya. Dan syaratnya pada kata kedua di huruf pertamanya itu diberi huruf besar. Di kalangan programmer aturan ini biasa disebut dengan camel case. Camel sendiri kan berarti unta. Unta sendiri itu punya punuk. Nah jadi ini tuh mirip bentuknya. Jadi awalnya kecil terus di tengahnya ada satu huruf besar yang menyerupai punuk. Kemudian dia kecil-kecil lagi. That's why dia disebut dengan camel case. Kemudian untuk nama programnya juga nggak boleh ada angka di depannya. Kalaupun ingin ditambahin angka, maka itu boleh berada di belakangnya. Jadi program keliling 1 itu boleh, tapi kalau program 1 keliling itu nggak boleh. Dan yang terakhir untuk penamaan programnya nggak boleh sama kayak sintaks yang ada di bahasa pemrograman. Misalnya program int. Int itu kan salah satu sintaks untuk mendeklarasikan bilangan bulat atau integer. Dan itu udah aturan baku di bahasa pemrograman, jadi nggak boleh kita pakai di penamaan program. Kemudian untuk struktur yang kedua itu ada kamus. Kamus itu adalah variabel yang akan digunakan di dalam program. Intinya gini sih, sebelum kita bikin suatu program, kita butuh siapin dulu nih, apa sih yang kita butuhin buat diolah. Nah, yang kita butuhin ini di program biasa kita sebut dengan variabel. Penulisannya di pseudocode cukup dengan menuliskan var, kemudian nama variabelnya, titik 2, kemudian tipe datanya apa. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada var, nama variabelnya itu hasil, kemudian titik 2, tipe datanya itu integer. Selain itu juga teman-teman bisa ngedeklarasiin lebih dari satu variabel dengan memberi tanda koma sebagai pemisah. Misal, var, sini ada 2 variabel A dan B dipisahin dengan tanda koma. Kemudian titik 2, tipe datanya itu float. Nah, ini kalau dibaca berarti variabel A dan B itu bertipe data float. Cukup mudah bukan? Kemudian yang terakhir ada deskripsi algoritma. Nah, pada bagian ini cukup banyak sih jenisnya karena kita udah mulai masuk ke inti proses jalannya algoritma. Untuk jenis yang pertama itu ada assignment, di mana nilai itu sama dengan 20 dan pseudocode-nya akan ditulis seperti nilai dengan panah ke kiri 20. Jadi ini kalau dibaca nilai sama dengan 20. Kemudian ada jenis selanjutnya itu operasi, di mana akan ada operasi matematika di sini. Cara penulisannya akan ada variabel penampung yaitu jumlah, di mana jumlah ini didapat dari hasil perjumlahan nilai A ditambah dengan nilai B. Jadi penulisannya jumlah panah ke kiri, nilai A ditambah dengan nilai B. Maka dibacanya jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B. Oke, selanjutnya itu ada percabangan. Pada percabangan itu ada yang namanya if else. Oke, kita coba lihat contohnya di mana if kondisinya A lebih dari 5, maka variabel X itu akan diberi nilai 6 dan variabel Y itu akan diberi nilai 7. Namun jika tidak, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana dia akan memberi nilai Z sama dengan 8. Lebih detailnya nanti mengenai percabangan bakal Minflo bahas deh di video selanjutnya buat teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di jenis selanjutnya ada perulangan yang akan menjalankan algoritma secara berulang-ulang selama kondisinya masih terpenuhi. Nah, di perulangan sendiri itu ada yang namanya while do dan do while. Kita langsung masuk ke contohnya ya. While A lebih dari 5, jadi ketika kondisinya A lebih dari 5, maka do apa yang akan dia lakukan selanjutnya itu adalah X diberi nilai 6 dan Y diberi nilai 7.
Kondisi ini akan terus berulang selama A-nya tetap lebih dari 5. Nah, kurang lebih sama juga untuk di do while, tapi di do while ini dia dulu dia melakukannya dulu sebelum dia mengecek apakah kondisinya benar atau tidak. Tapi itu untuk kali pertamanya aja. Keduanya dia bakal cek apakah kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Jadi do dia akan melakukan dulu, memberi nilai X sama dengan 6 dan memberi nilai Y sama dengan 7. Baru dia ngecek nih, while A lebih dari 5, maka dia akan mengulangi lagi, melakukan lagi do X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Lebih lengkapnya lagi mengenai perulangan, Minflo juga bakal buat episode tersendiri untuk itu, biar lebih jelas. Oke, selanjutnya itu ada input. Nah, input ini yang akan digunakan untuk memasukkan suatu nilai. Penulisannya ya cukup sederhana, yaitu dengan input, buka kurung, variabel yang apa yang akan kita inputkan, kemudian tutup kurung. Untuk jenis output pun formatnya sama dengan input, teman-teman tulis output, buka kurung, variabel yang akan di-outputkan, kemudian tutup kurung. Nah, yang ini juga sama, yang ini namun untuk string ya. String itu sebuah tulisan. Jadi tulisannya output, petik 2, stringnya itu hello, petik 2 tutup, terus tutup kurung. Nah, yang ini juga sama, tapi yang ini untuk string, jadi dia nggak menampilkan suatu variabel tertentu, namun dia langsung menampilkan string apa yang pengen ditampilin. String itu kayak tulisan nama-nama gitu, atau string itu seperti kumpulan huruf-huruf. Jadi dia dibuat sama, kurang lebih sama, cuman di bagian variabelnya diganti dengan stringnya. Ini stringnya hello. Jadi output, buka kurung, petik 2, stringnya hello, petik tutup, tutup kurung. Oke, karena biar lebih afdol, Minflochen mau coba praktek langsung nih, ngeubah algoritma perhitungan luas persegi panjang menjadi ke dalam bentuk pseudocode-nya. Nah, untuk pertama kita akan coba memberi nama programnya dulu. Jadi kita bakal ngedeklarasiin program, di mana di algoritmanya itu menghitung luas persegi panjang, nama algoritmanya. Dan kalau berubah ke dalam bentuk pseudocode, yaitu deklarasi program, sama seperti tadi, program, spasi, menghitung, kalau dia lebih dari satu suku kata, maka kita kasih underscore, luas, underscore, persegi, underscore, panjang. Nah, selanjutnya Minflo bakal ngeubah variabel yang dibutuhkan ke dalam bentuk pseudocode-nya, yaitu kamus. Dengan cara menuliskan var, kemudian kita tuliskan variabel apa aja yang dibutuhkan. Karena variabelnya lebih dari satu, maka Minflo pisahkan dengan tanda koma nih. Jadi langsung aja var, panjang, koma lebar, koma luas, titik 2 integer, kemudian ditutup dengan titik koma. Kemudian kita masuk ke inti algoritmanya nih, yaitu deskripsi algoritma. Nah, di sini kita akan mulai dari assignment. Jadi di sini ada assignmentnya ada 2, yaitu memberikan nilai panjang 6 cm dan memberikan nilai lebar 2 cm. Jika diubah ke dalam bentuk deskripsi algoritma jenis assignment, maka dia menjadi panjang, panah ke kiri 6, titik koma. Jadi kalau dibaca panjang sama dengan 6. Kemudian yang nilai lebar juga itu sama caranya, ini masih assignment, deskripsi algoritma jenis assignment, jadi lebar panah ke kiri 2 titik koma, jadi artinya lebar sama dengan 2. Oke, lanjut lagi ke jenis deskripsi algoritma selanjutnya, yaitu di sini ada hitung, maka dia masuk ke jenis operasi. Jadi ada perhitungan di mana variabel luas itu didapat dari panjang dikali lebar. Jadi penulisan pseudocode-nya luas panah ke kiri panjang dikali dengan lebar, ditutup dengan titik koma. Dan yang terakhir masuk ke output. Jadi ini deskripsi algoritma output, di mana kita akan menampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang. Tadi Minflo udah jelasin caranya cukup mudah, yaitu dengan output, buka kurung, sebut nama variabel yang akan ditampilkan, yaitu luas, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Yeay, pseudocode kita udah jadi. Ini cukup sederhana banget dan kurang lebih bentuknya ini mirip-mirip sama kode pemrograman sebenarnya. Jadi bisa udah jadi bayangan lah ya, gimana sih sebenarnya pemrograman yang sebenarnya itu.